Blockbuster dan Dadan kembali dengan musim 2. 12 episode puncak. Kisah dua teman, Momo Ayase dan Ken Okarun Takakura. Momo percaya hantu, tak percaya alien. Okarun sebaliknya, percaya alien, tak percaya hantu. Mereka debat sengit, putuskan datangi tempat hantu dan UFO untuk membuktikan. Perjalanan buat mereka saling paham. Ciptakan aliansi aneh namun selaras. Musim 2 ini lanjut dari akhir musim 1. Saat Okarun kehilangan rahasia, dan Momo nyaris dibully di pemandian air panas. Momo Ayase, si rambut merah muda berkekuatan psikis dengan masa lalu dibully, sedang nikmati pemandian air panas wanita. 5 pria mesum menyerangnya. Tak gentar, Momo pakai kekuatan psikis, lempar batu pemandian ke arah mereka, buat mereka terpental. Walau nyaris ditenggelamkan, ia meronta dan melawan. Tepat ia hampir keluar kolam, satu pria pegang kakinya. Untungnya, Nenek Turbo turun tangan selamatkan. Lalu datang orang dari asosiasi industri. Barulah mereka pergi. Momo dan Nenek Turbo datangi kuil yang dirumorkan soal legenda ular piton. Nenek Turbo bilang rumah teman mereka, jijik, tak beres, terlalu banyak darah meresap. Momo datangi kuil itu, tapi hanya lihat bangkai ular seperti tali pusar keriput. Biksu di kuil cerita legenda ular piton raksasa di bawah tanah, yang sebabkan gunung meletus 200 tahun lalu. Warga harus korbankan anak tiap tahun. Imbalannya gunung berapi terkendali. Mereka dapat air panas sebagai hadiah. Tapi biksu itu bilang itu hanya rumor. Mereka biarkan agar tarik turis. Di rumah teman baru, Jiji, Okarun dan Jiji temukan kamar aneh di balik tembok. Saat tunggu Momo kembali, sekelompok nenek menakutkan datang. Nenek Naki sewakan rumah tanpa sewa saat ortu Jiji di RS. Jiji tak bisa tolak mereka. Tak lama, pria pengganggu Momo datang. Mereka ternyata keluarga Kitos, pemuja ular piton. Korbankan anak hindari bencana. Okarun dan Jiji sadar mereka aneh. Tapi sudah terlambat. Keduanya dilucuti keluarga Kitos. Disiapkan untuk persembahan. Kurang satu korban. Mereka tunggu Momo kembali. Kembali ke rumah Jiji. Momo lihat Okarun dan Jiji diikat. Ia menyerbu, pakai kekuatan psikis lawan pria-pria kekar. Mereka mudah dihadapi, tapi yang kuat sebenarnya Nenek Naki. Momo pakai segala serangan. Nenek kuat ini mudah mengelak. Akhirnya, Naki tendang Momo masuk ke kamar misterius di balik tembok. Langsung jadikan korban persembahan. Ternyata rumah ini adalah altar persembahan 200 tahun lalu. Walau bentuknya berubah, keluarga Kitos bertugas bawa korban. Ini sebab orang tua Jiji sakit. Lantai di bawah Momo tiba-tiba jadi pasir. Tenggelam, ia pakai kekuatan loncat keluar. Tapi didorong balik oleh keluarga Kitos. Okarun dan Jiji dorong meja. Timpa mereka. Okarun coba tarik Momo, tapi Nenek Naki pakai kekuatan. Tarik semua jatuh ke bawah. Kelompok itu tenggelam. Kaget lihat lingkungan terkubur reruntuhan korban persembahan. Lalu Dewa Ular muncul. Tapi Okarun sadar itu Mongolian Dead Worm, cacing raksasa listrik dari legenda Mongolia. Kulit mengilap, sembur lendir beracun. Jadi, keluarga Kitos korbankan manusia 200 tahun untuk cacing uma. Ketiganya cepat sembunyi di rumah. Tapi Momo dan Okarun dikendalikan cacing. Hilang kesadaran. Okarun berubah jadi iblis. Serang Jiji. Jiji coba tahan. Sadarkan dia. Sekaligus hindari serangan cacing. Ia sadar cacing itu ikuti suara di rumah. Okarun dan Momo mau bunuh diri. Ini buat Jiji ingat ortunya. Ia tahan Okarun, tapi tak bisa tahan Momo. Untungnya Nenek Turbo menahan tusukan itu untuk Momo. Jiji ikat keduanya. Nenek Turbo bilang cacing itu keluarkan gelombang psikis yang buat orang bunuh diri. Tapi Jiji belum kena. Momo pakai kekuatan psikis mau bunuh diri. Jiji lari menahan tusukan itu. Lalu ia gendong dua temannya kabur. Cacing itu tetap keluarkan cahaya menakutkan mengontrol mereka. Tiba-tiba hantu mata merah, aneh seperti alien, muncul dari lubang mirip lubang hitam di mulut cacing. Bantu keduanya sadar. Nenek Turbo peringatkan, jangan lihat matanya. Itu mata iblis. Siapapun yang lihat akan gila dan bunuh diri. Justru kutukan mata iblis menetralkan gelombang psikis cacing raksasa. Ini kesempatan Okarun gunakan kekuatan. Okarun menyerbu, penggal kepala cacing, tapi langsung tumbuh lagi. Cacing itu tujukan mata iblis padanya. Jiji lihat kenangan sedih, kesepian anak itu, yang dikorbankan lalu dapat kekuatan membuat orang bunuh diri. Awalnya ia tak sadar,
Tapi kemudian ia lihat, ia coba selamatkan anak-anak yang dikorbankan nenek Naki. Tapi roh tak bisa berbuat apa. Setelah bertahun-tahun, ia jadi iblis penuh benci. Ingin keluarga Kitos mati. Momo coba tarik iblis itu keluar. Tapi Jiji cegah. Pria ini tak bahaya. Ia sendirian bertarung dan menderita selama ini. Jiji lari ke bawah. Makin ke bawah. Rumah makin tua. Mungkin itu rumah yang dibangun tiap periode. Jiji mau selamatkan anak itu. Nenek Turbo teriak agar Jiji tak bersimpati. Itu iblis yang mau semua bunuh diri. Cacing raksasa tiba-tiba kirim gelombang listrik ke Momo dan Jiji. Lendir memenuhi kamar. Jiji lagi-lagi masuk memori iblis itu. Iblis itu bergumam mau main. Jiji bilang ia akan main dengannya seumur hidup. Hanya itu, iblis itu ingat janji Jiji. Tali tak terlihat ikat tubuh Jiji. Membuatnya tumbang. Saat keduanya nyaris ditelan cacing. Ia diserang. Kepalanya terpenggal. Iblis itu sudah kuasai tubuh dan pikiran Jiji. Ia tendang Momo ke tembok. Nenek Turbo teriak, hati-hati. Ia akan memukul sampai tak dikenali. Tapi iblis ini tak biasa. Ia mudah tahan serangan cacing. Ia bilang, dendam semua yang terbunuh di rumah ini kekal. Iblis itu kumpulkan dendam jadi bola. Serang cacing beruntun. Buat cacing takut dan kabur. Momo takut. Kenapa Jiji? Nenek Turbo bilang, anak itu punya kekuatan psikis sangat kuat dan fisik bawaan bagus. Saat pilih wadah, iblis langsung incar dia. Nenek Turbo ingatkan Momo harus tega. Di depannya bukan lagi Jiji yang baik. Iblis itu serang Momo. Momo lawan sekuat tenaga, tapi ditendang ke tembok. Untungnya Okarun sadar. Ia maki iblis itu bajingan. Berani sentuh Momo kesayangannya, ia akan habisi dia. Okarun menyerbu, tapi dihempas iblis. Sadar tak bisa lawan, ia peluk Momo dan kabur. Iblis itu dan bola dendamnya mengejar. Momo pakai kekuatan buat bola iblis itu serang balik. Ciptakan celah kabur, tapi mereka terjebak di bawah tanah. Okarun ingat kelemahan cacing, matahari. Okarun tegas suruh Momo keluar sendiri. Lalu cari bantuan, ia akan tinggal urus iblis dan Jiji. Ia dudukkan Momo di kursi, menendangnya setinggi mungkin, agar Momo loncat keluar. Momo pakai seluruh kekuatan, nyaris jatuh, tapi ia cepat panjangkan dua tangan besar. Berpegangan, iblis temukan Okarun. Momo sampai di atas, cepat cari cara. Ia lihat tumpukan buku, dapat ide, bakar rumah ini panggil pemadam. Di bawah, Okarun coba hindari serangan iblis. Ia lari berputar cari celah, tapi iblis itu bermata tiga. Lihat semua gerakannya, bola dendamnya pun seolah bermata. Okarun setengah giginya rontok kena pukul. Untung ia salto hindari pukulan maut. Iblis itu mulai kesal, mau cepat akhiri karena kabut beracun cacing sudah pengaruhi wadahnya. Ia ubah bola dendam jadi rumah, kurung Okarun di dalamnya. Okarun coba kabur, tapi teriakan roh mulai menelannya. Iblis itu masuk rumah, tinju sisa setengah gigi Okarun. Lalu terus tinju wajahnya, sambil bilang abis ini giliran gadis itu, Momo. Okarun yang lama dipukuli, dengar nama Momo, ia bangkit, bekap mulut iblis itu. Beraninya iblis itu sakiti Momo dan rebut temannya. Okarun balas serang, tinju rahang iblis itu. Lalu ia tinju beruntun 1-20 kali. Lalu 20 kali lagi. Mungkin ia cuma tahu hitungan sampai 20. Ia beri tinju pamungkas, hancurkan kurungan iblis itu. Sudah keren, tapi ia kehabisan tenaga, jatuh. Namun, ia cepat bangun, seret tubuh Jiji. Mereka harus cepat keluar. Tiba-tiba ada teriakan dari bawah. Nenek Turbo masih terjebak di lumpur cacing. Okarun harus turun lagi selamatkan nenek. Tapi lendir itu seperti lem perangkap tikus. Setelah tarik-menarik, Okarun dan nenek jatuh tengkurap. Hanya bisa tunggu Momo menyelamatkan. Momo di atas teriak suruh pemadam kebakaran semprot air ke tanah. Tapi polisi curiga ia bakar rumah karena dendam pribadi. Saat diseret pergi, cacing tanah tak tahan lagi. Muncul ke permukaan. Cacing itu kena sinar matahari. Menjerit, lalu sembunyi balik rumah. Momo angkat mobil pemadam, hancurkan rumah itu. Cacing tak punya tempat sembunyi. Menjerit di bawah matahari, lalu ambruk jadi gumpalan tanah. Setelah itu, ia muntahkan keluarga Kitos. Nenek Naki marah Momo bunuh dewa ular. Tapi Momo tak peduli, ia harus selamatkan Okarun. Tiba-tiba tanah bergetar, retak, dan gunung berapi yang 200 tahun diam tiba-tiba meletus. Warga diumumkan evakuasi. Momo tak percaya, tapi ia tenang. Kaitkan semua.
cacing takkan berani keluar di bawah matahari. Ramalan naga terbang ke langit hanya berarti air tanah menyembur ke udara. Ia ingat semburan air panas itu. Semua isyarat gunung akan meletus. Manusia takut, percaya korban hidup. Tak ada ular piton melindungi mereka. Momo pakai kekuatan psikis. Angkat ekor cacing. Sumbat mulut air tanah. Cacing raksasa jadi semprotan air. Jika desa ditelan lahar, legenda ular piton akan nyata. Momo harus cegah. Ia pegang kepala cacing. Semprot air tanah ke lahar. Lendir cacing bantu padamkan lahar lebih cepat. Tapi lahar terlalu luas. Kebakaran hutan lebih parah dari lahar. Parahnya, keluarga Kitos menghalangi. Tak izinkan Momo sentuh badan tuan ular yang mereka sembah 200 tahun. Mereka mau korbankan Momo ke Dewa Gunung. Saat itu, pengurus kuil loncat menyelamatkan. Ternyata ia ahli bela diri. Seminggu lalu, gurunya Seiko telepon. Pesan awasi 3 anak. Ia cover Momo agar terus padamkan api. Tapi belum 10 detik, iblis bermata 3 muncul. Tebas, pipa air, raksasa Momo. Lalu mau bunuh keluarga Kitos. Momo sekuat tenaga cegah, tak mau temannya jadi pembunuh. Iblis itu marah karena Momo menghalangi. Ia serbu, mau habisi Momo. Tak disangka, Nenek Naki maju menyelamatkan. Mereka lalu bekerja sama, Nenek Naki, Momo, dan pengurus kuil, hadapi iblis. Momo coba menahannya, agar pengurus kuil menyerbu. Dikira sudah terikat, ternyata iblis itu hancurkan lengan psikis Momo. Lalu tendang pengurus kuil. Momo menyerang balik dengan kekuatan psikis. Tapi gagal. Saat ia dalam bahaya, alien mantis shrimp terbang menyelamatkan. Di atas, UFO bawa guru Seiko tiba. Seiko menunggangi Taro turun. Ia suruh Manjiro baca mantra, Toho Kamiya Mitame. Lalu, dengan rokok di mulut dan tongkat baseball, ia lawan iblis itu. Saat ada celah, ia panggil Taro. Taro menyerbu, tapi langsung dihajar iblis hingga hancur berkeping. Di dalamnya tersembunyi jimat penangkal yang dibuat Seiko. Manjiro terus baca mantra. Pecahan tubuh Taro melingkupi tubuh Jiji. Saat mata terakhir terpasang, Seiko umumkan iblis sudah tertangkap. Mereka lalu pakai UFO mantis shrimp padamkan api. Momo bergegas balik ke rumah. Bersama alien mantis shrimp, dobrak lubang selamatkan Okarun. Tapi ia lihat ke bawah. Sudah penuh lahar. Ia minta anak mantis shrimp tuang air ke lahar agar ia bisa turun. Tapi keduanya menolak. Saat itu, gumpalan lahar terbang ke depan mereka. Momo lari, buka kepompong itu. Untungnya, Okarun memeluk Nenek Turbo, meringkuk di dalamnya. Jika ia tak selamatkan Nenek Turbo, ia pasti sudah mati. Karena kamar dilindungi lendir cacing, ia aman saat lahar meletus. Saat keluar, ia minta maaf karena buat Momo cemas. Tapi kakinya injak lendir. Lalu ia melompat, memeluk Momo. Wajahnya menempel ke dada Momo. Ia panik, minta maaf. Tapi Momo memeluknya, berterima kasih karena ia selamat. Setelah itu, Seiko lakukan ritual untuk bebaskan roh iblis. Tapi iblis itu sangat kuat. Ia harus ritual beberapa kali. Tapi tak bisa mengusirnya. Ia bahas dengan Manjiro. Belum ada cara. Ia kasihan. Tapi sudahlah, Jiji harus begini dulu. Walau ada Hayashi, apakah bisa sepenuhnya membersihkan? Hanya mata iblis saja sulit ditangani. Jiji punya energi spiritual kuat. Sulit memisahkan mereka. Jikapun berhasil, belum tahu efeknya ke Jiji. Tiba-tiba Jiji bicara. Momo kaget panggil dia. Tapi Seiko waspada. Tak izinkan dekat. Roh jahat bisa tiru suara untuk menipu. Ia suruh Taro buka topeng. Yang terlihat Jiji. Tapi Seiko siram air dingin. Iblis itu muncul lagi. Ia siram air panas. Jiji muncul lagi. Momo buka topeng. Jiji langsung muncul dengan tingkah iseng khasnya. Nenek Turbo bilang mata iblis kini mungkin seperti anak kecil. Tapi karena dapat inang spiritual kuat, ia makin kuat. Takkan terbendung. Mereka harus awasi Jiji 24/7. Sebelum pengusiran, dilarang tinggalkan kota Kamigu agar maksimal gunakan kekuatan barrier. Belum lagi barrier di tubuh Taro takkan tahan lama. Mata iblis bisa jadi resisten. Semua bawa termos air panas untuk disiram jika perlu. Jiji harus hindari air dingin agar mata iblis tak berubah wujud. Duo alien mantis shrimp kerja di peternakan susu dekat situ. Mereka pamit, terbang pakai UFO. Besoknya Seiko dan muridnya ke RS tempat ortu Jiji dirawat. Di mobil, Momo dan Okarun saling goda sampai wajah memerah. Jiji bermasalah.
Ia mau ke satu arah. Tapi Taro bergerak ke arah lain. Berita sampaikan gunung berapi berhenti meletus. Keluarga Kitos ditangkap. Tapi nenek Naki si pemimpin kabur. Sembunyi di hutan. Ia marah. Cabut pohon. Lalu lepas topengnya. Ternyata ia monster alien. Disebut manusia bawah tanah. Ia benci Momo dan bersumpah balas dendam karena bunuh peliharaannya. Saat Momo dan Okarun kembali ke sekolah, Seiko coba segala cara buat iblis itu senang, agar mudah dikeluarkan dari tubuh Jiji. Momo di sekolah tarik Aira ke sudut. Di dekat Momo, sifat dominan Aira muncul. Momo ajak Aira dan Okarun menginap di rumahnya. Bantu awasi mata iblis. Keduanya pura-pura tak mau, tapi dalam hati sangat suka. Okarun dekat Momo. Aira dekat Okarun. Saat itu, barrier Taro mulai dilawan iblis. Mulai dari tangan, Seiko suruh Taro lepas semua. Pesan Jiji agar sangat hati-hati dengan air. Okarun dan Aira datang. Taro yang bebas mulai bertingkah konyol. Mereka berkumpul di meja makan. Okarun tak sengaja teteskan kecap ke tangan Jiji saat ambil untuk Seiko. Iblis itu langsung muncul, hancurkan rumah seketika. Untungnya Aira cepat siram air panas. Jiji kembali normal. Mereka sadar mata iblis lebih kuat. Saat itu, tim Hayashi tiba di depan rumah Seiko. Seiko cepat mulai ritual pengusiran iblis. Hayashi tak punya kekuatan spiritual, tapi hebat dalam pertunjukan. Suara mereka tembus alam baka. Tak kemasukan roh jahat saat ritual. Ritual pengusiran dimulai bersamaan dengan pertunjukan. Cahaya dan suara seperti konser megah menggelegar ke semua alam. Iblis mata iblis terpengaruh. Ia teriak minta berhenti. Tubuhnya meronta. Seiko minta Momo pakai tangan ajaib tahan tubuh Jiji. Jiji mulai menangis. Mohon jangan bunuh mata iblis. Memori mata iblis pengaruhi Jiji lagi. Seiko putuskan hentikan ritual. Umumkan mata iblis jadi anggota keluarga mereka. Momo dan Aira tak setuju. Tapi Okarun setuju. Ia bilang, jika ia kuat, ia bisa kendalikan mata iblis. Karena Jiji temannya, ia ikut kemauan temannya. Momo terharu, setuju ikut Okarun. Aira tak mau kalah. Akhirnya keduanya adu dada. Tiba-tiba hujan. Mata iblis lagi-lagi buat rumah Seiko meledak. Seiko ajar Jiji latihan pakai kekuatan spiritual. Dengan kekuatan spiritual luar biasa, ia mungkin bisa kendalikan iblis itu. Malamnya, Okarun dan Jiji perbaiki dinding kardus. Jiji berterima kasih. Okarun bilang ia cuma mau keren seperti Seiko. Seiko juga pernah bantu dia saat dirasuki nenek turbo. Saling bantu ya begitu. Besoknya Momo sakit perut. Mungkin karena rumah dingin. Ia putuskan cari kerja paruh waktu untuk biaya perbaikan. Dua teman yokai laba-labanya cari Okarun. Memaksanya kencan. Tak disangka, mereka bawa Okarun ke kedai teh tempat Momo kerja paruh waktu sebagai pelayan. Membuat Momo malu sekali. Dua teman itu berhasil menjodohkan Momo dan Okarun. Okarun rela menunggu Momo pulang kerja untuk mengantarnya. Tapi Momo menolak. Setelah menolak, ia merasa hampa. Lalu terus lihat jam berharap jam pulang tiba. Ia kira Okarun benar-benar meninggalkannya. Tapi ternyata Okarun berlari terengah-engah datang. Momo pun inisiatif pegang tangan Okarun. Jiji, baru sehari latihan, sukses menguasai jurus duduk sekuat gunung. Seiko langsung mengujinya. Ia minta Jiji rasakan uap air keluar dari pori-pori. Lalu ia teteskan kecap di tangan Jiji. Mata iblis langsung ingin keluar. Jiji coba kendalikan. Saat hampir lepas, Jiji berhasil menguncinya. Seiko akui dia jenius. Tapi ini baru kecap bersuhu normal. Air dingin mungkin masih terlalu berat untuknya. Momo dan Okarun pulang. Aira dan Jiji serentak menyambut. Tak disangka, gelas air dingin Aira tak sengaja tumpah ke wajah Jiji. Walau Seiko dan Momo cepat menyiram air panas, mata iblis tampaknya sangat marah. Ia ledakkan kekuatan, kurung Momo dalam sangkar dendamnya. Seiko coba pakai jimat, tak mempan. Momo lepaskan tangan raksasa kendalikan. Tapi iblis terlalu kuat, menepis tangan itu, mencekik Momo. Momo semburkan air panas yang baru ia minum. Jiji sadar, kaget lihat tangannya cekik Momo. Lalu minta maaf. Momo bilang tak apa, tapi Okarun langsung datang. Saat ini, persaudaraan tak penting. Ia harus pastikan istrinya aman. Aira juga minta maaf karena kecerobohannya bahayakan Momo. Malam itu, Okarun dan Jiji tak bisa tidur. Besoknya Okarun temui Paman Tom. Minta ajari cara meninju. Tapi Paman Tom menolak. Kekerasan itu tak baik. Okarun kembali ke rumah Seiko.
Ia dan Jiji masih canggung. Manjiro bilang ke gurunya, situasi ini gawat. Yang barusan hanya keberuntungan. Lain kali bisa mati. Jika guru tak mau usir iblis, ia yang akan lakukan. Malamnya, Okarun sendiri latihan meninju. Nenek Turbo lihat, bilang itu sia-sia. Ingat, ia pakai kekuatannya. Nenek Turbo putuskan bantu latih Okarun. Mereka menyelinap ke sekolah. Aira ikut. Dengar Okarun latihan rahasia, ia juga mau ikut agar lebih kuat. Nenek Turbo pakai ritme musik ajari Okarun pahami levelnya dan mata iblis. Ia sebut itu ritme bertarung. Ritme Okarun terlalu monoton. Masalahnya, berapa banyak aksi bisa ia lakukan dalam 1 menit? Itu yang tentukan kekuatan. Ia harus tingkatkan jumlah aksinya dalam 1 gerakan. Tiba-tiba, arwah komposer terkenal marah karena suara yang mereka keluarkan. Arwah-arwah itu mulai menyerang. Buat Okarun dan Aira harus berubah wujud. Ini mungkin tujuan latihan Nenek Turbo. Sederet hujan peluru berbentuk not musik melesat ke arah mereka. Nenek Turbo peringatkan hindari notasi diam. Jika kena, mereka akan mati beku harfiah. Arwah komposer terus ganti simfoni serangan. Mengubah ruangan jadi pemandangan desa. Terus tingkatkan tempo musik. Membuat serangan makin padat dan cepat. Aira bisa menghindar. Tapi Okarun cepat kena notasi diam. Nenek Turbo ikut kena. Keduanya terdiam membeku. Untung Aira menolong. Mereka hindari serangan mematikan. Okarun putus asa. Ia kira sudah kuat lawan musuh kemarin. Kini malah kalah dari Aira. Harus diselamatkan. Nenek Turbo lempar tanah ke wajahnya. Suruh dia sadar. Rasakan ritme yang buat tubuh bergerak. Okarun ingat musik grup Hayashi kemarin. Ia langsung ingat melodinya. Aira setelah menghindar serangan arwah. Tak bisa mendekat, ia pun kena pukulan. Tepat mereka mau habisi Aira. Okarun dengan ritme Hayashi datang penuh semangat. Ia gendong Aira. Secepat kilat hindari serangan komposer. Ritmik Okarun ciptakan angin topan. Aira manfaatkan celah. Tangkap satu arwah komposer. Tarik ke bawah. Lalu injak wajahnya. Komposer lain segera susun simfoni berbeda. 4 warna wakili 4 musim. Tapi tak efektif lawan kecepatan Okarun dan Aira kini. Mereka marah, ubah latar ke gedung teater. Mereka mainkan Simfoni No. 9. Paduan suara, panggil hantu raksasa dari bawah tanah. 1 lagu opera terdengar, 4 hantu raksasa dipanggil beruntun. Mereka lalu panggil jutaan ilusi. Jadi pasukan padat seperti semut. Mengepung Okarun dan Aira, pasukan itu halangi pandangan mereka. Keduanya harus habisi ilusi, sekaligus cari subjek utama, yang ada di panggung di belakang raksasa. Aira minta Okarun pegang tangannya. Ia pakai rambutnya lilit satu raksasa. Lalu tarik Okarun loncat ke atas kepala raksasa itu. 2 raksasa di samping menyerang. Aira cepat menghindar. Buat mereka saling serang. Ia suruh Okarun urus yang di panggung. Ia urus raksasa. Walau dihantam sampai rahangnya hancur. Aira cepat pulih dengan kekuatan dari memori bahagia. Lalu ia meloncat. Tumbangkan raksasa satu persatu. Okarun dengan kecepatan mengerikan. Hindari semua serangan komposer. Melihat itu, mereka tingkatkan kekuatan serangan. Panggil lebih banyak ilusi dari seluruh gedung teater. Okarun tak gentar. Dengan kecepatan itu, ia habisi ilusi. Terus maju ke panggung. Setelah membuka jalan, ia manfaatkan celah. Kerahkan kekuatan penuh. Tapi ia hanya bisa pakai jurus itu 2 kali. Tak cukup jika 1 jurus habisi 1 musuh. Nenek Turbo minta ia ubah 5 jurus tiap serangan. Okarun jadi api. Serang komposer. Kembalikan mereka ke foto. Mereka berhasil. Usai latihan Nenek Turbo, Okarun tahu rasakan ritme bertarung. Di rumah Seiko, Manjiro putuskan panggil grup Hayashi. Mereka tahu mata iblis cari cara melawan mereka. Manjiro akan lakukan ritual pengusiran. Meski Momo menolak, Okarun tiba. Panggil Jiji keluar. Ia minta Aira siapkan air. Ia akan hajar abis si mata iblis. Berani cekik pacarnya. Jiji lihat ketulusan dan tekad Okarun. Setuju, minta ia habisi iblis itu. Keduanya langsung bertarung. Kekuatan Okarun benar-benar berlipat ganda. Ia bertarung seimbang dengan iblis. Iblis itu tak menyangka. Ia rasakan itu. Ia tingkatkan kekuatan. Buat sangkar lebih keras untuk kurung Okarun. Tapi Okarun hancurkan. Okarun serang dengan kekuatan penuh sekali. Membuat mata iblis babak belur. Muntah darah. Tapi iblis itu malah senang. Akhirnya ketemu lawan seimbang. Namun, Okarun baru pakai kekuatan penuh.
tak bisa langsung berubah wujud. Lututnya gemetar. Ia mainkan psikologis. Ia tak mau bully yang lemah. Iblis itu marah seperti anak kecil. Okarun bujuk. Jika mau bertarung dengannya, tak boleh lawan orang lain. Dan hanya boleh sekali seminggu. Tiap Selasa. Jika tak mau, batal bertarung. Okarun sadar. Tiap kali mata iblis membunuh, ia seolah hanya ingin bermain. Seperti anak baru lahir. Ia pikir, iblis hanya mau teman main. Jika ia dominan, iblis hanya mau main dengannya. Takkan sakiti orang lain. Sekaligus, ia jaga niat baik jijik. Iblis itu setuju. Langsung melorotkan celananya. Minta Okarun simpan baik-baik. Setelah kalahkan Okarun, ia akan pakai lagi. Lalu musnahkan semua manusia. Kasihan jijik. Saat sadar malah dipuji burungnya indah. Manjiro tanggung jawab pegang celana iblis. Kembali ke kuil Tsuchinoko, Jiji juga pulang ke keluarganya. Seiko pesan ia terus latih energi. Okarun dan Aira juga pergi. Situasi tampak aman, tapi keluarga Momo hadapi puing reruntuhan. Rumah hancur, Seiko sampai pusing. Mereka putuskan ke pemandian umum. Bersihkan jiwa, hangatkan badan. Meski tak punya uang perbaiki rumah, Seiko pasrah. Tapi pulang, lihat robot di halaman. Itu teman Paman Tom, Ludris, ahli bangunan yang diminta Okarun perbaiki rumah Momo dan neneknya. Paman Tom juga sumbang nanoskin buat bentuk rumah. Nanoskin terima gelombang otak. Bentuk rumah sesuai imajinasi. Rusak pun bisa generasi. Mata Okarun bersinar lihat bahan alien ajaib itu. Dibantu semua orang, rumah Momo cepat selesai. Keluarga Jiji semangat bantu. Tapi terlambat. Jiji cerita ke Momo. Ia merasa terhubung mata iblis. Kesenangannya menular. Jiji lalu didatangi fans. Ditawari minuman baru. Ia langsung minum. Hasilnya, mata iblis muncul. Teriak minuman ini enak sekali. Lalu ia tak mau lagi jadi jiji. Lihat bola. Ia rebut seperti anak kecil. Teman sekolah tak lihat wujud ini. Kira ia mau gabung klub bola. Momo cari air panas. Abis. Iblis hanya mau minuman yang ia suka. Saat masuk kelas, ia bikin onar. Terus teriak mau bunuh manusia. Momo tak berdaya. Coba ajari ia pegang pena. Sumpit. Mata iblis canggung seperti Sun Gokong pertama kali makan mie. Momo pasrah. Harus ajar pelan-pelan. Saat ini, rumor hantu bola emas di apartemen menyebar. Okarun tiba di sekolah. Lihat Momo menunggu. Tapi ia malu. Tak yakin ia ditunggu. Ia bahkan mau lewat tanpa menyapa. Padahal sudah latihan sapaan semalam. Momo inisiatif jalan bersamanya. Okarun tak sadar teman gendut mengintainya. Saat makan siang, Momo dan Okarun cari satu sama lain. Tapi gagal. Walau hanya dipisahkan dinding, mereka tak lihat. Malah berpikir macam-macam. Okarun bahkan tak sadar si penguntit duduk di depannya. Akhirnya keduanya ketemu. Ciuman bibir bahagia. Si gendut yang mengintai Okarun sadar Okarun tak peka walau sudah pancing. Ia kesal. Akhirnya ia datang. Ajak bicara. Ternyata ia intai Okarun untuk tahu rahasia dekati gadis cantik seperti Momo. Saat itu, Momo lari. Lapor ke Okarun ia temukan sisa bijinya. Si gendut kaget. Teman wanita yang diam-diam suka Okarun tiba-tiba bicara. Ia bilang Momo tak sopan masuk kelas orang. Lalu bilang Okarun tak perlu ikut kemauan Momo. Momo tak gentar. Adu mulut. Pulang sekolah. Momo cerita. Biji. Okarun muncul. Itu hantu bola emas rumor. Dari foto Miko, ruang di sekitarnya terdistorsi. Mereka ke apartemen rumor. Si gendut ikut. Mau belajar rahasia flirting Okarun. Ketahuan Momo. Ia minta ikut jalan bareng. Tiba-tiba, suatu kekuatan buat dia melayang. Lalu terjang Momo. Saat senang-senang mau cium Momo, Okarun cepat berubah wujud dan menahan. Jangan harap mudah cium pacarnya. Saat ini mereka temukan biji itu. Mungkin dipegang roh. Momo cepat keluarkan kekuatan psikis tangkap biji. Tapi biji itu menghindar licin. Okarun coba tangkap, tapi didorong. Ia yakin biji itu bukan dipegang roh. Tapi ada entitas fisik. Biji itu tiba-tiba kabur. Okarun gendong Momo mengejar. Sampai lantai 2 hilang jejak. Saat mencari, biji itu serang Momo. Lalu kabur lagi. Keduanya ke atap. Tak tertangkap. Biji lari ke bawah. Kali ini Momo gendong Okarun. Loncat ke bawah mengejar. Tapi didorong. Untung Momo cepat lebarkan tangan psikisnya menahan. Kalau tidak keduanya tewas. Belum pulih. Mereka dengar teman mesum teriak di atas. Ia masih mengintai. Okarun gendong Momo naik lagi.
Momo bilang, utamakan selamatkan si mesum itu dulu. Baru sampai lantai 2. Mereka lihat dia jatuh. Untung Momo cepat ulurkan tangan menyelamatkannya. Momo belum sempat memaki. Biji itu datang. Teman mesum itu berguna. Ia sadar iblis itu pakai teknik proyeksi pantulan terbalik. Biji itu ketahuan. Tembus tembok. Kabur. Momo pakai kekuatan psikis. Lihat entitas itu. Ia tangkap. Okarun kerahkan kekuatan penuh. Satu tinju tembus tembok. Tumbangkan iblis itu. Tapi lihat wujud entitas. Itu bukan iblis. Tapi kaiju. Mereka mau turun cari biji. Tapi kaiju tiba-tiba membesar jadi monster raksasa. Mereka kabur. Ini makhluk kosmik. Bukan main-main. Aira melihatnya. Jiji pun datang. Sepertinya semua muncul tiba-tiba. Aira bilang, lebih baik kumpul dengan Momo dulu. Lihat monster itu. Setelah beberapa detik kaget, mereka lari. Teman gendut jatuh. Teriak minta tolong. Momo lempar 2 mobil ke monster. Selamatkan teman gendut itu. Momo suruh Jiji bawa si gendut pergi. Mereka tinggal hadapi monster. Lalu kumpul di rumahnya. Aira lompat serang. Tapi hanya seperti garukan. Momo menunggangi Okarun. Menganalisis. Sebelum membesar ia stealth dan cepat. Kini besar. Ia hanya bisa jarak dekat dan kuat. Aira lilit mata monster. Coba jatuhkan. Tapi monster tetap tegak. Ia tembak petir. Aira nyaris jadi ayam panggang. Mereka sadar monster ini kuat dan punya senjata jarak jauh. Aira dan Momo kerja sama. Satu di atas, satu di bawah. Lempar mobil ke muka dan kaki monster. Sukses jatuhkan. Lihat ia mau bangkit. Aira lempar tiang listrik ke wajahnya. Hampir jatuh. Tapi ia seimbang. Bangkit. Lalu tangkap Aira. Momo alihkan perhatian monster. Agar Aira lolos. Walau Aira terus mengomel mau jadi leader. Memekakkan telinga. Keduanya putuskan kerjasama. Pertama, mereka kabur. Buat monster hancurkan gedung sekitar. Lalu ia tembak petir. Okarun kembali ke wujud manusia. Momo harus kerahkan semua energi psikis menahan. Okarun ingat bacaan soal kaiju ini. Keturunan dinosaurus yang evolusi di kosmos. Tanduknya mungkin ubah energi kosmik misterius jadi listrik. Ia bilang ke Momo, serang sumber radiasi mungkin menghentikannya. Momo pakai kekuatan psikis. Buat serangan monster berbalik. Menjatuhkannya. Mengulur waktu. Aira bertugas alihkan perhatian. Tapi saat Aira lompat turun, monster hilang. Aira senang. Anggap monster kabur dari wanita cantik. Tiba-tiba ia diserang monster dalam wujud transparan. Untung Okarun cepat menyelamatkan. Aira marah. Berubah wujud. Baru terbang. Ia ditembak petir. Jatuh. Di sisi lain, Jiji gendong si gendut kabur. Keringat si gendut banyak. Kena Jiji. Akibatnya, si mulut pedas mata iblis muncul lagi. Di medan perang, Okarun kerahkan kekuatan penuh selamatkan Aira. Tapi karena jatah 2 kali habis, ia kembali wujud manusia. Jatuh bebas. Momo panjangkan tangan menyelamatkan keduanya. Tak disangka, ia malah dekatkan mereka ke mulut monster. Monster hendak menangkap, tapi satu pukulan membuat kaiju jatuh. Mereka cukup waktu lari ke rumah Momo. Di sana ada barrier, mungkin bisa bertahan sebentar. Mata iblis lihat Okarun, langsung minta bertarung. Untung hari ini bukan Selasa. Momo mau ajak mata iblis lawan kaiju. Tapi Okarun takut iblis itu lebih senang lawan monster lain lalu batalkan perjanjian. Saat itu, kaiju temukan rumah Momo. Okarun dapat ide ubah rumah Momo. Nanoskin. Jadi sesuatu sebesar kaiju kosmik untuk dilawan. Tapi ia tak pandai berimajinasi. Saat rumah nyaris hancur, Sakata si gendut usul ia coba. Tak disangka, dia punya fungsi lain. Imajinasi kaya. Ia ubah rumah jadi robot raksasa bentuk bodhisattva. Dinamai Grid Kinta Bodhisattva Zeta. Dengan kokpit kontrol, tiap orang diutus ke kokpit berbeda. Sayangnya, mereka tak tahu cara mengendalikan robot itu. Kaiju makin dekat. Mereka ribut. Si mata iblis terus minta bunuh semua. Sakata cek panduan. Senang efisiensi energi 5 kali lipat. Momo usul tiap orang pencet tombol acak. Hasilnya kacau balau. Baru Sakata bisa angkat kaki. Ia ditendang kaiju. Lalu kakinya dipegang. Dilempar. Mereka teriak. Okarun jatuh dari robot. Untung pakai parasut. Kalau tidak hancur, mata iblis teriak sudah bebas dari kurungan. Tapi diinjak kaiju sampai gepeng. Okarun kira tamat. Tapi mata iblis pakai 2 tangan angkat kaki kaiju lalu membantingnya. Kaiju serang robot bodhisattva pakai petir. Okarun panik.
Momo DKK masih di dalam. Okarun tak bisa berubah wujud. Mau suruh mata iblis lawan monster. Tiba-tiba robot bodhisattva bangkit. Akhirnya Sakata tahu cara kendalikan robot raksasa itu. Sakata kendalikan robot raksasa, menyerbu, dan tinju lurus perut Kaiju. Saat ia berbangga, Kaiju raih tangan robot. Coba membanting, manfaatkan itu. Sakata kendalikan robot lakukan direct punch break. Lalu Fury body kick beruntun. Bahkan tahan petir Kaiju. Tapi ia tetap kena petir. Satu tangannya terputus. Robot itu lempar tangan yang putus. Lalu tinju roket lurus ke wajah Kaiju. Menjatuhkannya. Giliran Kaiju yang pusing. Robot raksasa berputar beberapa kali. Lalu melemparnya hingga tersungkur. Kaiju marah. Menyerbu. Coba gigit kaki robot. Tapi meleset. Robot raksasa pegang kepala Kaiju. Tapi ceroboh terkena petir yang ditembakkan Kaiju. Petir itu membuat Sakata ingat bagaimana ia didiskriminasi di sekolah karena sukanya pada robot. Saat dibanting, ia tetap bangkit. Sudah biasa baginya. Ia loncat, serang seolah membalas bully pada hobinya. Kekuatannya buat Kaiju babak belur. Lalu ia hantamkan tinju dari atas. Tapi Kaiju kembali pakai jurus transparan. Robot Sakata kena pukulan. Ia coba fokus cari posisinya. Tapi sudah keburu dibanting. Kakinya dipegang. Dihentakkan berulang kali. Di dalam, Sakata terus-terusan terkena kantong udara yang mengembang. Pingsan. Untungnya Okarun lari datang. Teriak suruh dia tekan tombol di bawah untuk keluar. Tapi kantong udara terlalu sesak. Ia tak bisa meraih. Momo, yang baru pulih dari mabuk udara, datang. Selamatkan mereka. Robot raksasa itu bisa pakai kekuatan pengendalinya. Aira lepaskan rambutnya. Bungkus Kaiju. Kini, walau Kaiju transparan, mereka bisa lihat posisinya. Sakata mau kendalikan lagi. Tapi Momo teriak, melarangnya. Ia mabuk berat. Kaiju mau tembak petir. Tapi robot raksasa belum pulih. Momo pakai kekuatan psikis. Bantu robot bertarung sementara. Ia lempar Kaiju ke udara. Memutarnya agar rasakan mabuk. Ia manfaatkan petir Kaiju serang sumber radiasi. Kaiju jatuh. Kembali ukuran mini. Tapi dunia langsung normal lagi. Warga lihat robot raksasa dan kelompok Momo. Sakata minta Momo pakai imajinasi. Momo ubah robot jadi UFO. Lalu ubah jadi rumah. Hasilnya, semua muntah massal. Okarun temukan monster Kaiju. Tak aman jika dibiarkan. Ia mau minta bantuan mata iblis. Tapi iblis itu merajuk karena terus dilarang. Ia rayu iblis itu pakai makanan. Bakpao panas membuatnya kembali jadi jijik. Keduanya gendong Kaiju ke rumah Momo. Sakata muncul, minta penjelasan Okarun. Okarun bilang bijinya diincar iblis dan alien. Sakata, jadi nasib dunia tergantung biji itu? Okarun buka mulut Kaiju cari biji. Kaget lihat tubuh manusia di dalam. Ia kumpulkan keberanian buka mulut Kaiju lagi. Ada resleting. Ia coba tarik. Di dalamnya gadis alien rambut biru. Sangat cantik dan seksi. Gadis itu perlahan sadar. Lalu menyerbu. Mencium bibir Okarun. Saat itu, Momo baru merangkak keluar.